warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita ketemu lagi di program Edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Jumat kita akan membedah market, kita akan melihat pergerakan beberapa instrumen trading yang ada di Meta Trader 5 GK Invest. Nanti akan disampaikan oleh teman saya Ardiansah secara analisa teknikal dan uh, untuk live trade pada malam hari ini seperti biasa disclaimer ya, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Anda tinggal menggabungkan dengan analisa Anda sendiri. Nah, tinggal dikolaborasi. Kalau misalnya sekiranya cocok, silakan diambil. Kalau sekiranya mungkin nggak cocok, ya mungkin untuk apa ya, pembelajaran lah ya seperti itu. Oke, bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest cabang Semarang. Hari ini hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022. Oke, sebelum kita menuju ke live trade yang akan disampaikan oleh Ardiansah, seperti biasa saya ingin menyampaikan mengenai promo yang ada di GK Invest. Nah, untuk bulan ini kita ada 3 promo ya. Untuk promo yang pertama nih. Nah, promo yang pertama menikmati liburan musim panas ke tempat impian. Nah, ini bagi Anda yang ingin menikmati musim panas di negara-negara impian maksudnya, nah, di negara dan di tempat impian, itu kita ada 6 pilihan nih. Nah, Anda tinggal pilih. Bisa mau ke Thailand, ke Phuket, kemudian ke Istanbul, Turki, ke Maldives Island, ke Pulau Dewata, Pulau Bali, ke Kapadosia, dan ke Dubai. Nah, ini bagi Anda yang ingin menikmati liburan musim panas ke tempat impian bersama GK Invest, silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Kalau Anda sudah punya kontak personnya, silakan Anda uh, telepon dan mungkin ingin menanyakan mengenai syarat dan ketentuannya. Misalnya saya pengen jalan-jalan ke Thailand misalnya. Gimana syaratnya nih? Nah, silakan Anda menghubungi tim marketing kami. Karena semua apa namanya promo ini itu sudah include semuanya ya, termasuk tiket pesawat, kemudian biaya hotel, biaya penginapan, kemudian ada transportasi, kemudian ada sarapan pagi. Nah, semuanya sudah include. Jadi Anda tinggal membawa uang saku untuk beli oleh-oleh. Nah, seperti itu. Jadi untuk ketentuannya silakan, untuk ketentuan lebih lanjutnya silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Itu untuk promo yang pertama. Kemudian promo yang kedua, ini bagi Anda yang belum menjadi nasabah GK Invest, kebetulan di bulan Mei ini GK Invest sedang mengadakan promo free swap atau bebas biaya menginap. Maksudnya menginap itu kalau Anda punya open posisi hari Senin dan open posisinya itu masih ada sampai hari Selasa. Nah, biasanya kalau di tempat lain kan ada charge atau tambahan biaya menginap kan ya, tambahan biaya menginap selain biaya transaksi. Nah, untuk di GK Invest kita memberikan fasilitas yaitu bebas biaya menginap, minimal deposit $500 atau 5 juta rupiah untuk kurs $1 Rp10.000. Nah, silakan Anda manfaatkan sampai promo ini berlaku hingga akhir Mei, tanggal 31 Mei 2022. Kemudian untuk promo yang ketiga, nah ini promo yang ketiga nih. Selama ini kalau Anda transaksi emas, biasanya kan transaksinya kan lewat online nih, lewat MetaTrader 5 GK Invest gitu kan ya. Buy sell, dapat profit, dapat cuan, equity bertambah. Nah, untuk kali ini nih, kebetulan kita lagi ada promo Kemilok emas. Anda bisa transaksi XAU-USD secara online dan Anda berkesempatan untuk mendapatkan emas batangan, emas fisik. Nah, kebetulan kita lagi ada promo Kemilok emas. Jadi emas fisik yang kita disediakan oleh GK Invest, mulai beratnya 1 gram sampai 10 gram. Nah, silakan Anda sesuaikan. Juga ada syaratnya nih. Syaratnya minimal deposit. Bisa Anda lihat, kalau misalnya saya pengen emas 8 gram. Nah, berarti ada minimal deposit atau top up
sekitar 3.500 US dollar. Atau kalau pakai kurs $1 10.000 ya berarti sekitar 35 juta. Kemudian lot yang dicapai 130 lot dan durasi tradingnya ada sekitar 2 bulan. Nah, jadi lumayan agak panjang lah ya, agak panjang untuk mencapai 130 lot. Nah, seperti itu. Periode ini untuk registrasi, silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Untuk periode registrasinya mulai tanggal 18 April sampai tanggal 30 Juni. Dan untuk batas klaim, kalau misalnya Anda sudah mencapai lot yang sudah ditentukan, untuk batas klaim dibatasi maksimal sampai tanggal 31 Agustus. Selama ini kalau Anda transaksi XAUUSD cuma dapat cuan di kenaikan equity ya. Nah, ini sekarang Anda berkesempatan untuk mendapatkan emas fisik, emas batangan. 1 gram sampai 10 gram. Oke, silahkan Anda kalau ingin tertarik, ingin mengikuti program ini di Gemilo Emas, selain transaksi emas, juga transaksi mendapat emas fisik, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuannya. Oke, itu untuk 3 promo dari GK Invest di bulan Mei 2022. Oke, kita sebelum menuju ke analisa teknikal, untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi yang dirilis. Nanti jam 19.30 ada ekspor impor yang akan dirilis dari Amerika, itu kategori medium ya, bintang 2. Kemudian jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat ada ekspektasi konsumen. Untuk ekspektasi konsumen diperkirakan mengalami kenaikan ya dibandingkan bulan kemarin dari 62,5 diprediksi untuk bulan ini 63,0. Sedangkan untuk sentimen konsumen juga dirilis jam 9 malam bersamaan dengan ekspektasi konsumen. Bulan kemarin 65,2 dan diprediksi di laporan untuk nanti malam itu diprediksi turun ke 64,0. Nah, itu yang perlu diperhatikan, kemungkinan juga akan sedikit menggerakkan pergerakan DXY atau indeks dolar. Kemudian juga ada pidato dari pejabat tinggi dari Bank Sentral Amerika jam 10 malam dan jam 11 malam. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan di malam hari ini, meskipun kategori medium, siapa tahu bisa menggerakkan lebih panjang range-nya, entah itu emas, entah itu pound sterling, atau euro, atau Aussie, atau instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting, selamat bergabung. Kemudian bagi Anda yang bergabung di live trade ini di channel YouTube, jangan lupa di-subscribe, diklik loncengnya. Nanti kalau misalnya dapat kita ada mengadakan edukasi via online di YouTube, Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Oke, kita langsung tersambung ke Ardiansyah. Halo bro, gimana malam hari ini? Halo Pak Ardi. Lagi di mana bro? Ya, siapa? Lagi ngopi. Lagi ngopi. Iya, ya, kesannya backgroundnya belakang beda gitu kan ya. Langsung Iya tembok. Pak, ini. Nah, ini untuk pergerakan malam hari ini sepertinya menarik nih bro. Harga emas ini kok Mari Pak. semakin turun ya. Iya. Nah, semakin turun mungkin dari teman-teman trader mungkin biasanya terjebak posisi buy biasanya. Ya nggak Iya. salah sih ya. Nggak salah sih ya, buy di harga rendah, Biasa. sell di harga tinggi nggak salah sih ya. Tapi kalau Iya. sedang tren seperti ini ya biasanya terjebak lah kita mungkin ya. Ya. Nah, untuk malam ini gimana nih bro untuk analisanya? Apakah bisa rebound naik atau dia terus kembali lagi drop tes di Kalau kita psikologi spread? kalau kita lihat sih Pak di gold ini masih kemungkinan besar masih ke 1802. Bisa saja Masih masih sampai ke situ. oh, Karena break sampai situ sih lumayan jauh Pak. Kalau break 1802 itu bisa sampai 1777 oh, targetnya. 1.700 ya. Paling enggak mencoba untuk tes
Psikologis price ya 1.800 lah ya. Ya, psikologi freshnya di 1.800, betul Pak. Oke, mungkin langsung dijelaskan tadi bro untuk analisa teknikal. Selain komoditas, kemudian ada forex, kemudian ada indeks, ya mungkin yang menarik untuk bisa ditransaksikan di malam hari ini dan siapa tahu bisa lanjut di hari Senin. Seperti itu. Ya. Silakan bro. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa, nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Karena kalau kita perhatikan ini market cukup menarik ya untuk minggu ini dan minggu depan. Nanti coba kita lihat. Karena kemungkinan besar ini pergerakan lumayan besar mulai ini hari sampai Jumat sampai minggu depan. Nanti tinggal kita lihat beberapa pair yang bisa kita manfaatkan sampai minggu depan. Nanti juga kita jawab pertanyaan dari Pak Salim yang untuk USD Japan Yen-nya. Nanti coba kita lihat dulu di sisi indeks dolarnya ya. Coba kita ke indeks dolar dulu sementara. Untuk indeks dolar semuanya masih strong ya, masih strong bullish kalau kita perhatikan. Jadi harap hati-hati. Karena kalau kita lihat sebenarnya ini target selanjutnya ini masih mengejar ke harga 105 kita perhatikan untuk di indeks dolarnya. Jadi kemungkinan besar beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolar masih cenderung melemah. Nah ini kemungkinan besar seperti ini polanya yang kalau kita perhatikan di indeks dolarnya. Angka terdekatnya itu kemungkinan besar ke 105.34. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke USD Japan Yen sambil menjawab langsung pertanyaan dari Pak Salim. Arah kemana untuk posisi USD Japan Yen-nya? Untuk USD Japan Yen-nya sebenarnya kita udah buat juga kemarin ya. Cuman kita nggak sempat untuk posisi pending order karena lumayan besar volume range stop loss dengan risk rewardnya lebih besar dari risknya kalau kita perhatikan kemarin. Ya, kita udah buat kemarin untuk area sell-nya sebenarnya di 129.500, targetnya itu di 128.95 sampai ke 128.80. Nah, kalau kita perhatikan untuk malam ini di USD Japan Yen ya Pak, kemungkinan besar ini menguat kalau kita lihat. Karena sebenarnya secara target penurunannya sebenarnya udah selesai kalau kita perhatikan. Nah ini kalau kita lihat ini area supportnya cumannya udah didapat ya. Kalau kita perhatikan areanya di 127.800-an itu areanya. Area supportnya kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan besar ini targetnya ini kembali lagi ke harga 100, sekarang di 128.90 ya, kemungkinan besar masuk lagi ke angka 129 ini. 129 targetnya itu ke 129. Nah, ini kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan besar malam ini USD Japan ini mengejar ke harga 129.65. Nah, ini kalau kita perhatikan 165 habis itu balik lagi ke harga ke 128.80. Kemungkinan besar polanya seperti ini untuk di USD Japan Yen-nya. Untuk pemanfaatan selnya sebenarnya agak berisiko. Ini bisa kita manfaatkan nanti untuk posisi selnya nanti di area ini. Kalau untuk posisi selnya di 128.27. Stop lossnya kita gunakan yang ini 128 ke 129.40. Berarti kalau ada range-nya ada sekitar 100 pips ya, lumayan besar stop loss-nya kalau kita perhatikan. Ya, misalkan kita pemanfaatan selnya di area ini
targetnya itu nah ini targetnya di 128, berarti sekitar 87-an pips, sedangkan stop lossnya lumayan besar 125. Nah ini jadi untuk USD Japan Yen ini masih mengejar ke harga 12. Kita hapus dulu, ini masih ke harga 129,60-an. Ini kalau kita perhatikan. Ini untuk USD Japan Yen malam ini, Pak. Jadi untuk jawaban pertanyaan dari Pak Salim, arah kemana USD Japan Yen-nya kemungkinan besar masih ke harga kemungkinan besar malam ini UJ menuju harga 129,600. Nah, ini untuk UJ-nya. Nah, kalau kita perhatikan untuk pemanfaatan area buy-nya, ini tinggal saya buatkan dulu untuk pemanfaatan area buy-nya. Kita pergunakan stop loss kecil aja ya. Targetnya 45 pips. Stop loss-nya. Nah, kalau kita perhatikan ini risk reward-nya 1:1 ya. Jadi untuk pemanfaatan buy-nya nanti di harga 129, saya kasih 129 poin. Ini saya buatkan USD Japan Yen, USD JPY buy stop di harga 129,14. SL-nya kita gunakan Excel sekitar 40 pips ya, targetnya 45 pips, seperti risk reward-nya ini 1:1, 128,71. SL 128 poin 71, TP di 129,650. Nah, ini untuk di USD Japan Yen yang untuk pemanfaatannya. Nah, kemungkinan besar ini malam ini bisa kita manfaatkan. Kalau untuk pemanfaatan sell-nya nanti coba kita lihat minggu depan, karena kalau kita lihat di sisi candle weekly-nya, kita lihat dulu ya candle weekly-nya. Candle weekly-nya ini yang jadi penentu nanti untuk pemanfaatan sell-nya nanti. Jadi kita fokus dulu minggu ini. Fokus malam ini kita posisi buy, targetnya di harga area ini. Berarti mendekati menarik sih sebenarnya kalau misalkan di candle weekly USD Japannya ini ditutup seperti ini, berarti kan ditutupnya jadi bearish engulfing. Berarti di minggu depan ini bisa kita manfaatkan seminggu depan untuk posisi sell dengan target untuk candle ini ya. Mungkin di hari Selasa atau hari Rabu kita manfaatkan posisi sell nanti di sini di harga yang targetnya di 129,65. Ini posisi sellnya, targetnya itu ke harga ini ke 126. Nah, ini untuk pemanfaatan candlestick di weekly-nya nanti. Nah, jadi kalau kita lihat di weekly, nanti kita siap-siap sell di area ini di 129,65. Nah, kita manfaatkan untuk di candle weekly-nya. Pemanfaatan candle weekly-nya berarti stop loss-nya 183, targetnya targetnya 300. Berarti ya risk reward-nya 1,62, hampir 1:2 lah untuk area targetnya.
Nah, tinggal kita lihat aja ini sampai close market sebentar. Mudah-mudahan close marketnya di harga area ini ya, di 129.20-an atau di penutupannya di 12. Kemungkinan besar ini penutupannya di harga area ini. Kalau kita lihat untuk malam ini di 129.40. Jadi seperti itu. Jadi Pak Salim untuk di USD Japannya nanti pemanfaatan buy-nya nanti di harga ini ya 129.14, targetnya itu di 129.60-an atau 50-an. Siap-siap untuk posisi close di harga area itu. Jadi seperti itu untuk USD Japannya. Kita lanjut, kita ke crude oil dulu ya. Coba kita random dulu. Crude oil ini kita udah buat kemarin ya. Untuk crude oil nya kita udah buat kemarin. Ini untuk crude oil-nya yang kita buat kemarin itu kita pasang buy stop di 104.6, pasang buy stop-nya. Targetnya itu di 106 sampai di 108 ya kemarin. Nah, ini kalau kita perhatikan kita pasang kemarin nih 108.34 TP1 TP2-nya. Nah, ini yang kita buat juga kemarin. Cuman kita pemanfaatannya kemarin cuman sampai di TP1 ya. 108.30. Jadi stop loss-nya jadi lumayan besar ini yang sempat nge-buy kemarin atau yang pasang buy stop di 104.26. Berarti ya ada sekitar 200-an pips nih yang pemanfaatan yang targetnya. Nah, untuk di crude oil kalau kita perhatikan coba kita hapus aja ya yang posisi kita kemarin, kali ini udah selesai juga. Untuk crude oilnya kan udah selesai kita buat ulang. Karena kemungkinan besar ini crude oilnya di harga ini dulu. Sekarang harga di area resistennya sebenarnya kalau kita perhatikan untuk crude oilnya. Jadi kemungkinan besar lagi malam ini bermain di harga ini di 106, 108 di harga area ini. Ya, ini kalau di 108 ini lumayan kuat ya resistennya. Untuk pemanfaatan buy-nya agak berisiko. Nanti saya coba buat untuk pemanfaatan untuk sell stop-nya aja. Ya ini kalau kita perhatikan. Karena untuk pemanfaatan buy-nya agak berisiko ya untuk penempatan stop loss-nya. Coba saya buatkan untuk penempatan sell stop-nya aja dulu. Penempatan sell-nya. Jadi untuk crude oil sell stop di harga 106.20, SL di 108.70, TP di 104.15. Nah, ini untuk pemanfaatannya nanti. Kita ambil di sell stopnya dulu ya. Tapi jangan nge-sell di harga sekarang ya, agak berisiko. Karena kapan break ini 109 ini lumayan panjang ya kenaikannya. Targetnya sampai di 114. Jadi harap hati-hati. Kalau kita perhatikan di crude oilnya kemarin kita udah selesai. Nah, kalau kita lihat ini crude oil bisa saja harganya bergerak di sini dulu. Ke harga ini 108, habis itu break ke 104 atau 106, kembali lagi ke harga ini.
104 ya, ini bisa saja sampai ke 104 dulu. Ini habis itu ke 104 ke 114. Nah, ini nanti. Atau bisa juga, tapi kemungkinan besar bukan malam ini. Karena kalau kita lihat area ini nih lumayan kuat ya, area resistennya. Jadi kemungkinan besar permainan harga bermain di area ini nih, 109, 109 atau 108. Makanya kita pemanfaatannya itu kita gunakan sell stop aja. Lanjut. Coba kita ke XAU dulu. Oh, XAU-nya udah mulai bergerak. XAU-nya sebenarnya ini targetnya ke 109 ya terdekatnya. Oh ya udah di break. Ini 112. Ini 109. Ini area target selanjutnya nih break 1809. Break ini berarti targetnya ke 118.0. Terus dulu supaya chartnya bersih. Ya ini 1806 dan 1802. Jadi harap hati-hati, break 18.0 ini lumayan jauh ya penurunannya ini. Untuk di goldnya ini targetnya bisa sampai ke 1780. Ini bisa sampai ke sini harga area ini nih. Nah, karena kalau kita perhatikan, kita lihat yang ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ini yang penurunannya yang ini, kemungkinan besar juga polanya penurunannya sama ini. Berarti cenderung di gold ini masih mengalami pelemahan ini. Ini tinggal kita lihat dulu berarti kita lihat di time frame terkecilnya untuk pemanfaatan posisi sell-nya. Nah, berarti ini bisa nanti kita manfaatkan untuk stop loss 1806. Targetnya berarti ada sekitar 7. Berarti kita, nah ini ya, kita lihat di satu. Kayaknya ini bisa kita buatkan. Ya, ini saya buatkan untuk goldnya ya. Gold sell stop di harga 1809.500, TP di 1804.500. Ini SL di 1816.500. Nah, ini untuk gold malam ini ya, saya buatkan untuk gold malam ini. Sementara stop lossnya kita taruh dulu di 1816.500. Nanti sambil kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, ini untuk posisi goldnya udah. Sambil kita perhatikan dulu. 1809. Pending order, sell stop
1809.500 TP di 104.500. Salah ini untuk stop loss. 16.500 TP di 104.500. Untuk sementara kita buat di sini aja dulu penempatan stop loss-nya sambil kita lihat perkembangannya di time frame M30-nya. Nanti tinggal kita geser aja untuk stop loss-nya. Nah, kita ada sell stop di area ini nih. Sebenarnya sih ini targetnya bisa sampai ke 18.01, tapi untuk sementara saya buat di sini aja 18.04. Nah, jadi seperti itu untuk posisi goldnya. Nanti tinggal kita lihat aja. Oke, kita lanjut. Jadi harap hati-hati ya untuk goldnya dulu. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan penurunannya ini berarti kalau kita ambil setengahnya, ya kita ambil 30% penurunannya itu di harga target ini 18.04 ya. Ingat ya, pasang stop loss setiap kita transaksi. Lanjut, kita ke crude oil sudah, coba kita ke pound sterling dulu. Nah, untuk pound sterling juga kita udah buat kemarin untuk di pound sterling bahwa pound sterling itu masih kuat melemah, masih mengejar harga di 1.209 ini udah dapat, itu pun masih dilewatin. Jadi harap hati-hati ya untuk di pound sterling sebenarnya ini karena masih strong bearish, jadi harap hati-hati. Karena targetnya sebenarnya sampai di 1.2800. Nah, ini 1.2800 ini untuk pound sterlingnya. Kemungkinan besar ini malam ini sampai di harga ini nih. Karena kalau kita lihat ini sampai minggu depan ini volume range pergerakan beberapa pair ini lumayan besar ya. Jadi harap hati-hati. Nah, ini kalau kita lihat di time frame H4-nya masih kuat. Masih belum ada tanda untuk pemanfaatan buy-nya. Kita masih fokus untuk posisi sell. Untuk posisi sell-nya nanti di sini 2161 berarti ada sekitar 90-an pips, targetnya 2080 60. Berarti risk reward-nya 1:1 ya, hampir sama juga. Nah, ini jadi GBP USD ini sell stop di harga 1.21600, TP di 1.20800, SL 1.22500. Karena untuk pemanfaatan buy-nya ini kita harus nunggu harga pound sterling ini di atas harga ini dulu 24 1.24.000 kalau untuk pemanfaatan buy-nya. Selama harga tidak di atas itu berarti kecenderungan pound sterling ini masih kuat melemah. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi fundamentalnya itu juga sih mendukung untuk pound sterling mengalami pelemahan. Jadi seperti itu ya untuk pound sterlingnya. Kita masih fokus nge-sell, tapi kita nge-sellnya nanti di harga 1.21600-an. Kita tunggu di harga area itu. Nah, karena polanya kelihatan cuman di H4-nya. Kita perhatikan goldnya kan udah masuk. Oh, goldnya belum. Oh, 1809. Oh ya. Nah, ini ya untuk pound sterling coba kita lihat di trading view.
Ini berarti kita tunggu di harga ini. Stop loss-nya 85 pips, targetnya berarti ini mengejar harga ini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan jadi seperti itu untuk pound sterlingnya, masih mengejar ke 2082. Ini berarti dia mengejar di harga area monthly-nya. Support monthly-nya sebenarnya di harga ini 2800. Nah, target selanjutnya ke harga ini. Jadi tinggal kita menunggu break bottom aja nih, break low, low di hari kemarin. Nah, ini tinggal kita lihat break low hari kemarin, ini berarti kita fokus nge-sell sampai di 2800-an. Seperti itu untuk pound sterlingnya. Kita lanjut di euro USD. Euro USD ini kita sudah buatkan kemarin, cuman kita pemanfaatannya kita nggak buat ya. Karena kalau kita perhatikan, kita udah buat kemarin bahwa kita menunggu salah satu yang mana di break. Apakah break di 1.0643 atau 0473, karena break salah satunya lumayan besar volume penurunannya. Jadi untuk penempatan sell stopnya sebenarnya ini harga area ini. Cuman kita udah nggak buat kemarin karena penempatan stop loss-nya yang terlalu besar. Nah, untuk Euro USD sebenarnya masih bergerak ini ya, masih mengejar ke 1.03420-an. Kalau kita perhatikan, ini masih mengejar ke harga ini. Jadi polanya kemungkinan besar ke sini dulu, 0473. Habis itu kembali ke harga area ini, 0340-an, atau bisa juga malam ini masih ke harga ini, langsung ke 03300, habis itu kembali ke harga ini 04700. Jadi ada dua pola sebenarnya untuk di euro USD ya, jadi harap hati-hati karena kemungkinan besar ini ini kalau kita perhatikan volume penurunannya ini sekitar kalau kita lihat ada sekitar 400-an pips. Berarti kalau kita ambil di sini juga masih baru 300 pips ya, berarti mendekati. Jadi harga kemungkinan besar sampai ke ini dulu ya, 03. Jadi harap hati-hati karena kemungkinan ini ranging lagi nih sideways di harga area ini nih. Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, harga bermain di area ini untuk euro USD-nya. Jadi sideways lagi nih di range harga 1.03400-an dia sampai di 1.04700-an. Nah, kemungkinan besar euronya bermain di area ini. Jadi harap hati-hati. Nanti juga kita, ini ada pertanyaan dari Pak Rino di pound sterling yen. Pound sterling yen, euro Jepang yen, dan USD CHF. Oke, coba kita ke
pound sterling yen. Jadi seperti itu ya untuk euro USD. Jadi euro USD ini kemungkinan besar masih ranging sideways, jadi harap hati-hati. Kita skip saja dulu malam ini. Kita lanjut ke langsung menjawab dari pertanyaan dari Pak Rino. Kita ke US euro pound sterling yen. Pound sterling yen ini kalau kita perhatikan malam ini kemungkinan masih bergerak di harga area ini ya. Karena kalau kita perhatikan ini lumayan kuat di sini area supportnya. Kalau kita perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat ini area supportnya. Nah, jadi kemungkinan besar ini kalau kita lihat polanya ini kan jadinya head and shoulder ya. Ini kepalanya, ini bahu kiri, ini bahu kanannya. Kalau kita tarik juga dari bawah ini retracementnya sebenarnya udah selesai. Kemungkinan 60%-nya. Nah, ini udah. Nah, tinggal kita lihat untuk walaupun sebenarnya ini pemerintahnya ada dua opsinya, tapi saya buatkan untuk opsi sell-nya dulu. Di 105 poin. Ya, coba saya buatkan di sini. GBP Jepang Yen. Tadi kita lihat di time frame daily. Kita coba, ini polanya kelihatan di daily ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan daily-nya ini kemungkinan besar di harga area ini ya. Ya, untuk area sell-nya nah, ini untuk area sell-nya targetnya 120 pips. Nah, nanti tinggal kita lihat untuk nah, ini tinggal kita lihat, kita tunggu di harga area ini. Kita tunggu untuk area sell-nya di 54. Karena untuk posisi buy-nya ini masih belum kelihatan ya. Nah, ini. Untuk sementara saya buat ini. Cuman agak, kalau kita perhatikan agak berisiko ya. Coba saya buatkan aja dulu. GBP JPY. Saya bukan malam ini sih. Kemungkinan besar nanti di hari Senin ini Pak Rino. Untuk di pound sterling yen-nya. Sell stop di 155.480. SL di 156.10, TP di 154.300. Nah, ini untuk di pound sterling yen-nya. Jadi kita tunggu di harga area ini ya untuk posisi sell-nya. Agak berisiko kalau kita nge-sell di harga sekarang. Karena kenapa? Takutnya kalau kita karena kalau kita perhatikan ini bisa saja juga pound sterling yen-nya ini masih ke ini dulu ya, ke harga ini dulu, ke 15884, 158.800, habis itu balik lagi ke harga ini.
156.15. Jadi dua ada opsinya sih sebenarnya. Kita bisa memanfaatkan sell stop di sini atau kita pasang sell limit di harga area ini. Kita sell limit di 159. Nah ini, nah kalau kita pemanfaatan sell limitnya ini risk rewardnya 1:2 kalau kita perhatikan. Kalau di sini ya 1:1 yang dekatnya kalau kita lihat, dan untuk pemanfaatan sell stopnya. Ya, tinggal kita lihat aja, tinggal dicatat untuk sell limitnya, tunggu di area ini di 159.200. Nah, tunggu di area ini. Ya, dua opsi. Lanjut kita ke Euro Japan Yen. Euro Japan Yen. Kalau USD Japan Yen-nya udah tadi ya. Ini tinggal kita lihat. Berarti targetnya ke sini ini malam. Jadi nanti pada saat sampai ke sini siap-siap nanti untuk posisi sell limit nanti di harga area ini nih. Jadi dua opsinya. Tapi kalau kita perhatikan ini secara teknikalnya ini kemungkinan besar malam ini USD Japan Yen-nya ke harga ini. Ini malam atau hari Senin pagi di sesi Asia ini USD Japan Yen-nya mengejar ke harga 129.600. Tinggal kita lihat aja. Ini menarik juga untuk USD Japan Yen-nya. Apalagi yang suka transaksi di sesi Asia, nah ini menarik untuk hari Senin. Kemungkinan besar volumenya kenaikannya ini besar sampai ke harga area ini nih. Coba kita ke Euro Japan Yen, Euro Japan Yen. Nah, Euro Japan Yen ini range pergerakannya lumayan kecil ya, karena sama dengan Euro USD, karena beda dengan Euro pound sterling yen dan pound sterling aus itu lumayan besar ya, volume pergerakan hariannya bisa sampai 200, rata-ratanya sih 150-an ke atas. Nah, sedangkan Euro Japan Yen ini biasanya kita pemanfaatannya di sekitar 50-an pips. Nah, untuk Euro Japan Yen ini kalau kita perhatikan polanya nggak kelihatan di H1, coba kita lihat di H4-nya. Nah, kalau kita lihat di H4-nya juga sama, jadi kemungkinan besar malam ini sideways ya kalau kita lihat. Jadi tinggal kita lihat aja. Nah, untuk posisi kita nge-buy di Euro Japan Yen ini tunggu di harga 134.500. Nah, targetnya itu ke ini. Atau untuk posisi sell-nya tunggu di area ini. Nah, ini opsinya ada dua untuk di Euro Japan Yen. Nah, ini tinggal kita nunggu di area ini. Ini posisi area sell stopnya. Nah, untuk posisi buy stopnya. Jadi dua opsinya untuk Euro Japan ini saya coba saya buatkan ya untuk sampai minggu depan. Euro JPY buy stop di harga 134.500, TP di 135.800, SL di 133.120 dan sell stop. Ini saya langsung buatkan dua ya, karena ini bisa kita manfaatkan nanti di sesi Asia dan Eropanya nih kalau untuk Euro Japan ini yang paling menarik.
di harga 133.100, TP di 131.760, SL di 134.500. Nah, ini jadi untuk Euro Japannya ini ada dua opsi. Tapi kemungkinan besar nanti ini di hari Senin di sesi Asia pergerakannya ini tinggal kita lihat yang mana salah satu yang disentuh harganya. Tinggal dicatat aja, Pak. Lanjut kita ke USD CHF. USD CHF ini kalau kita perhatikan dari sisi grafiknya ini hampir sama dengan pergerakan indeks dolar ya. Kalau kita lihat, nah ini kalau kita lihat indeks dolar dengan USD CHF itu polanya hampir sama, pola pergerakan grafiknya. Kalau kita lihat sih cuman harap hati-hati ya untuk di USD CHF ini, Pak. Kalau kita perhatikan masih strong buy, ini masih strong bullish kalau kita perhatikan, masih agak berisiko. Coba kita lihat di time frame ke bawah juga sama. Ya kemungkinan besar masih bergerak di harga area ini ya. Nah, ini pergerakannya masih di harga area ini kalau kita perhatikan. Range pergerakan USD CHF ini masih di 1.00351 atau terjauhnya di 0.99658. Area pergerakannya kemungkinan besar ini sideways malam ini untuk USD CHF-nya. Jadi harap hati-hati Pak Rino untuk ini. Kalau kita perhatikan ini di 3 pairnya yang paling menarik, yang paling mendekati itu ya tadi bisa kita pemanfaatannya di pound sterling dan di euro CHF. Kita lanjut, coba kita ke indeks dulu ya. Nasdaq. Nasdaq ini kita juga udah buat kemarin, targetnya kita buat kemarin ya. Target penurunannya itu sampai 1163 kalau kita perhatikan. Cuman kalau kita lihat kemarin nggak sampai menyentuh 1163 ya. Cuma sampai di 11678, tapi mendekati lah ini. Nah, karena kalau kita lihat di beberapa hari terakhir ini di bursa Asia, Eropa, Amerika itu rata-rata mulai pelemahan ya. Indeks bursanya semua termasuk kita di IHSG termasuk mulai pelemahan. Beberapa indeks saham kita juga melemah. Kalau kita lihat terutama di saham-saham blue chip lumayan besar penurunannya. Untuk Nasdaq-nya ini kemungkinan besar masih di harga area ini ya. Jadi apalagi di weekend Jumat seperti ini harap hati-hati ya transaksi. Kalau Nasdaq-nya ini masih kurang menarik, belum kelihatan. Sekarang harga pergerakannya di harga resistennya sebenarnya. Nah, ini tinggal kita lihat ini area resistennya jadi agak berisiko. Nah, break dari ini harga topnya yang tadi 1221 berarti target selanjutnya itu ke harga ini ke 1245. Jadi untuk ini kita bisa memanfaatkan buy stop Nasdaq NQ20R by Nasdaq di 12259.40, SL di 12099.90, TP di 12457.70. Nah, ini untuk pemanfaatan buy-nya. Kita tunggu di harga ini ya, di 12259.
Nah, targetnya di harga area ini nih 12.450-an. Nah, kalau kita lihat RR-nya 1:1 masih cukup menarik lah. Kan nyampe di sini di close dulu ya. Kalau misalkan ada yang sempat transaksi ini karena kemudian nanti ranging lagi di sini nih. Lanjut kita ke DAX atau GR40. DAX ini indeks Jerman ya kalau kita perhatikan. Ini menarik juga sebenarnya kita transaksikan, tapi kalau kita perhatikan ini eh, pergerakannya kemungkinan besar sampai di area ini ya, di 14.050. Udah dekat. Agak berisiko juga kalau kita lihat secara formasi candlenya juga kurang menarik, kurang rapi, kurang sempurna. Agak berisiko kalau kita transaksi dengan pola grafik seperti ini. Jadi DAX ini masih cenderung ke harga 14.000, 14.000. Targetnya ini ke 14.000. Nah, udah dekat sebenarnya. Nah, di situ sideways lagi di harga area ini nih. Lanjut ke Nasdaq, Dow Jones. Dow Jones ini kita nih ya, targetnya masih ke 30.87. Nah, tinggal kita lihat juga masih agak berisiko. Iya, targetnya ke harga area ini nih. Kalau kita gunakan Fibo extensions-nya berarti targetnya di harga area ini nih, udah selesai. Jadi harap hati-hati. Euro USD, Pound Sterling, USD Japan Yen. Yang tadi ya kita ada ini buy stop yang kalau kita perhatikan di USD Japan Yen kita udah buat tadi. Di gold juga. Coba kita lihat goldnya. Oh, goldnya udah masuk ya, sell stopnya udah masuk. Untuk posisi goldnya ini udah selesai. Tinggal kita lihat pergerakan goldnya. Ini sebenarnya ini stop lossnya tinggal kita geser ke 18.15.900. Nah, ini bisa kita geser stop lossnya. Oh, jangan terlalu dekat karena ada spread, lupa. Nah, kita geser sekitar poin. Jadi kita ada satu posisi malam ini di gold. Kita udah pending order tadi, udah dapat harganya. Crude oilnya, posisi sell stop crude oilnya jangan kita cancel ya untuk yang pasang crude oil. Berarti crude oilnya ini masih kuat, langsung ke harga ini dulu 14. Nah, break lagi nih 108.70, berarti target selanjutnya ini ke 114.40. Jadi yang posisi sell stop tadi di cancel aja. Berarti ini masih lanjut. Yes, di depannya. Ya, mungkin seperti itu live trading kita malam ini. Jadi kita ada satu posisi terbukanya itu di gold. Oke, open sell ya bro ya, goldnya ya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi kemungkinan masih drop, masih kuat turun nih kayaknya bro. Iya, masih Pak. Ya biasanya kalau yang rally turun atau rally naik biasanya open posisinya berlawanan biasanya. Ya pokoknya tetap memperhatikan risk management lah ya, risk Ya, management, money management, apakah mau di cut loss atau di locking ataupun di average. Nah itu masing-masing trader biasanya mempunyai style atau gaya trading yang berbeda-beda. Nah seperti itu. Jadi jika salah arah mau di cut loss atau di locking, nah silahkan mungkin kembali lagi ke personalnya masing-masing. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Beberapa instrumen juga sudah diinformasikan, sudah dianalisakan secara teknikal oleh Ardiansah. Dan jangan lupa untuk live trade malam hari ini seperti biasa kita disclaimer ya, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Dan
Untuk live trade ini kita sifatnya lebih ke edukasi. Nah, edukasi, jadi kita memberikan paparan gambaran market secara teknikal, sifatnya lebih ke edukasi. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih untuk Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Mudah-mudahan Sama-sama juga Pak Rudi. apa yang dianalisakan bisa menambah equity Anda dan tetap dalam menganalisa atau live trade pada malam hari ini kita menggunakan take profit dan stop loss. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasi semuanya yang ada di Zoom meeting, juga yang ada di channel YouTube GK Invest Semarang. Jangan lupa yang online di channel YouTube di subscribe dan diklik loncengnya. Nah, supaya Anda dapat informasi jika kita mengupdate atau mengupload mengenai video yang di YouTube sifatnya lebih ke edukasi mengenai gambaran market. Oke, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi malam, wabarakatuh. happy weekend, selamat istirahat, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.